Universitas Indraprasta PGRI, lambang pejuang dalam pendidikan. Dengan rela ikhlas tak berputus asa, berbakti demi Indonesia Jaya. Atas rahmat Tuhan yang Maha Kuasa, lahir Universitas Indraprasta PGRI untuk melaksanakan tugas mulia, ciptakan generasi yang mandiri. Mari semua berjuanglah demi kemakmuran bangsa kita. Halau kebodohan, tingkatkan prestasi, Indonesia jaya selalu. Mari semua berjuanglah demi kemakmuran bangsa kita. Halau kebodohan, tingkatkan prestasi, Indonesia jaya selalu. Awal mula pembelajaran pendidikan di masyarakat kuno. Pendidikan di masa lalu sangat berbeda dengan sistem pendidikan formal yang kita kenal sekarang. Zaman dulu, pendidikan belum resmi, tidak ada kurikulum atau sekolah yang terstruktur. Pendidikan menyatu dengan kehidupan sehari-hari. Setiap aktivitas sehari-hari menjadi kesempatan untuk belajar. Anak-anak belajar keterampilan praktis dari keluarga dan komunitas mereka. Mereka diajarkan cara bertahan hidup dan keterampilan dasar yang diperlukan. Mereka mengamati orang tua dan meniru tindakan mereka. Proses ini dikenal sebagai pembelajaran melalui peniruan. Berburu, meramu, bertani, dan kerajinan dasar diturunkan dari generasi ke generasi. Keterampilan ini sangat penting untuk kelangsungan hidup. Pendekatan langsung ini memastikan kelangsungan hidup. Setiap anggota komunitas memiliki peran penting dalam proses pembelajaran ini. Dongeng dan ritual menyampaikan nilai-nilai dan kepercayaan budaya. Cerita-cerita ini mengajarkan moral dan etika kepada generasi muda. Pendidikan penting untuk persatuan sosial. Melalui pendidikan, masyarakat kuno dapat menjaga harmoni dan kerjasama. Ini memastikan kelestarian tradisi dan adat istiadat. Nilai-nilai budaya dan tradisi diteruskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Tidak ada sekolah atau guru formal. Semua orang di komunitas berperan sebagai pendidik. Belajar adalah tanggung jawab bersama, terjalin dalam kehidupan sehari-hari. Setiap interaksi sosial adalah kesempatan untuk belajar. Sistem informal ini secara efektif mempersiapkan individu untuk peran mereka dalam masyarakat. Dengan cara ini, setiap orang siap untuk kontribusi mereka dalam komunitas. Pengetahuan dan spiritualitas, pendidikan dalam tradisi Hindu dan Buddha. Pendidikan dalam kedua tradisi ini tidak hanya berfokus pada pengetahuan duniawi, tetapi juga pada pengembangan spiritual dan moral individu. Munculnya agama Hindu dan Buddha menandai pergeseran menuju pendidikan formal. Pendidikan ini seringkali berlangsung di tempat-tempat suci dan kuil. Lembaga keagamaan menjadi pusat pembelajaran. Disinilah para siswa belajar berbagai disiplin ilmu, mulai dari filsafat hingga seni. Dalam agama Hindu, Veda dan Upanishad menjadi teks-teks penting. Teks-teks ini mengandung ajaran mendalam tentang kehidupan, alam semesta, dan spiritualitas. Mereka mempelajari spiritualitas, filsafat, dan alam. Pengetahuan ini dianggap esensial untuk mencapai kehidupan yang seimbang dan harmonis. Gurukul, pertapaan hutan, berfungsi sebagai tempat belajar. Di sini, siswa hidup dalam harmoni dengan alam sambil menerima pendidikan. Siswa tinggal bersama guru mereka, menerima bimbingan spiritual dan intelektual. Hubungan ini sangat penting untuk perkembangan karakter dan moral mereka. Agama Buddha juga menekankan pendidikan, berfokus pada pencerahan dan pertumbuhan pribadi. Pendidikan ini bertujuan untuk membantu individu mencapai nirvana. Biara menjadi pusat ajaran Buddha. Di sini, para biksu dan siswa belajar ajaran Buddha secara mendalam. Para biksu mendedikasikan diri untuk belajar dan bermeditasi. Meditasi dianggap sebagai alat penting untuk mencapai pencerahan. Mereka menyimpan kitab suci Buddha dan menyebarkan pengetahuan mereka melalui ajaran dan debat. Debat ini membantu memperdalam pemahaman mereka tentang ajaran Buddha. Pendidikan dipandang sebagai jalan pembebasan dari penderitaan. Melalui pendidikan, individu dapat memahami dan mengatasi penderitaan mereka, mencapai kebebasan sejati. Zaman keemasan Islam, beasiswa dan pembelajaran. Kebangkitan Islam mengantarkan zaman keemasan beasiswa.
Pendidikan sangat dihargai dalam masyarakat Islam. Al-Quran, kitab suci umat Islam, menekankan pentingnya ilmu. Masjid berfungsi sebagai pusat pembelajaran, menawarkan pengajaran dalam studi Islam dan literasi bahasa Arab. Sekolah formal, yang dikenal sebagai madrasah, muncul. Madrasah mengajarkan berbagai mata pelajaran, termasuk teologi, hukum, matematika, astronomi, dan kedokteran. Cendekiawan dari berbagai latar belakang berkumpul di pusat-pusat intelektual seperti Baghdad dan Cordoba. Mereka menerjemahkan teks-teks Yunani dan India kuno, melestarikan dan memperluas pengetahuan klasik. Dunia Islam memberikan kontribusi yang signifikan terhadap sains, matematika, dan filsafat. Pertemuan kolonial, sistem pendidikan Eropa diberlakukan. Kedatangan kekuatan kolonial Eropa di Asia membawa sistem pendidikan baru. Kekuatan kolonial memiliki motivasi dan pendekatan yang berbeda terhadap pendidikan. Tujuan mereka seringkali termasuk menyebarkan bahasa, agama, dan budaya mereka. Mereka berusaha untuk menciptakan kelas orang-orang terjajah yang dapat membantu dalam administrasi dan perdagangan. Model pendidikan Eropa seringkali dipaksakan, menggantikan, atau hidup berdampingan dengan sistem yang ada. Hal ini menyebabkan penindasan sistem pengetahuan pribumi. Akses ke pendidikan seringkali tidak merata, menguntungkan kelompok sosial tertentu di atas yang lain. Dampak pendidikan kolonial itu kompleks dan beragam. Bagian 5. Pengaruh Portugis, misionaris dan pendidikan di Timur. Orang Portugis didorong oleh semangat mereka untuk menyebarkan agama Kristen, menggunakan pendidikan sebagai alat untuk pertobatan. Sekolah-sekolah misionaris yang didirikan di samping pos-pos perdagangan bertujuan untuk mengubah penduduk setempat menjadi Kristen. Mereka mengajarkan katekismus, bahasa Portugis, dan adat istiadat Eropa. Mesin cetak membantu menyebarkan teks-teks agama dan materi pendidikan. Meskipun fokus utama mereka adalah pertobatan agama, misionaris Portugis juga berkontribusi pada studi bahasa lokal. Mereka menyusun kamus dan tata bahasa, membantu komunikasi dan pertukaran budaya. Namun, upaya mereka seringkali ditandai dengan pemaksaan budaya dan penindasan kepercayaan pribumi. Bagian 6. Pemerintahan Spanyol, pendidikan dan pertobatan di Filipina. Di Filipina, Spanyol menerapkan sistem pendidikan yang komprehensif. Ordo Katolik mendirikan sekolah dan universitas. Mereka bertujuan untuk mengubah penduduk menjadi Katolik dan menanamkan budaya Spanyol. Pendidikan dipandang penting untuk indoktrinasi agama dan kontrol sosial. Spanyol memperkenalkan kurikulum yang kaku yang berfokus pada pendidikan agama, bahasa Spanyol, dan keterampilan kejuruan. Pendidikan tinggi awalnya terbatas pada elit Filipina, melatih mereka untuk peran dalam administrasi kolonial. Periode kolonial Spanyol memiliki dampak yang langgeng di Filipina, membentuk lanskap agama dan sistem pendidikannya. Bagian 7. Perusahaan Hindia Timur Belanda, pendidikan praktis untuk perdagangan. Perusahaan Hindia Timur Belanda yang berfokus pada perdagangan dan keuntungan mengambil pendekatan yang lebih pragmatis terhadap pendidikan. Mereka mendirikan sekolah di pos perdagangan mereka untuk melatih penduduk setempat dalam keterampilan praktis. Penekanannya adalah pada pembukuan, akuntansi, dan bahasa untuk memfasilitasi kegiatan komersial. Belanda kurang peduli dengan pertobatan agama daripada rekan-rekan Portugis dan Spanyol mereka. Tujuan utama mereka adalah untuk melatih tenaga kerja yang mampu mengelola jaringan perdagangan mereka yang luas. Pendekatan ini memiliki dampak yang kurang transformatif pada budaya lokal dibandingkan dengan kebijakan asimilasi kekuatan kolonial lainnya. Bagian 8. Imperialisme Jepang, pendidikan sebagai alat asimilasi. Selama ekspansi kekaisaran mereka, Jepang menggunakan pendidikan sebagai alat untuk mengasimilasi penduduk yang ditaklukkan. Mereka menerapkan sistem pendidikan standar di koloni mereka, mempromosikan bahasa, budaya, dan nilai-nilai Jepang. Tujuannya adalah untuk menciptakan rakyat yang setia kepada Kaisar Jepang. Pemerintah Jepang menekan bahasa dan budaya lokal, menggantinya dengan padanan bahasa Jepang. Buku teks dan kurikulum dibuat dengan hati-hati untuk menanamkan ideologi nasionalis Jepang. Periode ini menyaksikan asimilasi paksa jutaan orang ke dalam norma budaya Jepang, meninggalkan warisan yang kompleks di wilayah tersebut. Bagian 9. Kesimpulan, gema masa lalu dalam pendidikan modern.
Sejarah pendidikan, dari zaman kuno hingga era kolonial, mengungkapkan permadani kompleks transmisi budaya, kontrol sosial, dan pengejaran pengetahuan. Setiap era membawa pendekatan dan metodologi yang berbeda, mencerminkan nilai-nilai dan kebutuhan masyarakat pada masanya. Masyarakat kuno mengandalkan pembelajaran informal dan pengalaman untuk mentransmisikan keterampilan dan nilai-nilai penting. Pembelajaran terjadi dalam konteks kehidupan sehari-hari, di mana para tetua dan anggota komunitas lainnya memainkan peran penting sebagai pendidik. Munculnya agama-agama terorganisir menyebabkan pembentukan lembaga-lembaga pendidikan formal, melestarikan dan menyebarkan ajaran agama dan pemikiran filosofis. Sekolah-sekolah ini seringkali menjadi pusat intelektual, tempat di mana pengetahuan ditransmisikan dan dikembangkan. Pertemuan kolonial membawa sistem didikan baru, yang seringkali didorong oleh agenda penjajah. Sistem ini seringkali berusaha untuk mengubah struktur sosial dan budaya masyarakat yang ditaklukkan. Sementara beberapa kekuatan kolonial berusaha untuk mengubah dan mengasimilasi penduduk yang ditaklukkan, yang lain berfokus pada keterampilan praktis untuk mendukung kepentingan ekonomi mereka. Pendidikan seringkali menjadi alat untuk mengendalikan dan mengarahkan populasi lokal sesuai dengan kebutuhan kolonial. Warisan pendidikan kolonial bersifat multifaset, membentuk perkembangan sistem pendidikan modern di banyak belahan dunia. Pengaruh ini dapat dilihat dalam struktur kurikulum, metode pengajaran, dan bahkan dalam bahasa pengantar yang digunakan di sekolah-sekolah. Saat ini, ketika kita bergulat dengan tantangan penyediaan pendidikan berkualitas untuk semua, penting untuk memahami kekuatan historis yang telah membentuk lanskap pendidikan kita. Teknologi dan pendekatan baru terus mengubah cara kita belajar dan mengajar, tetapi akar sejarah tetap relevan. Dengan belajar dari masa lalu, kita dapat menciptakan sistem pendidikan yang lebih adil dan efektif, yang memberdayakan individu dan mendorong masa depan yang lebih adil dan berkelanjutan. Refleksi historis ini memberikan wawasan berharga yang dapat membaiki tantangan masa kini dan depan.